Gereja mengalami kesulitan besar sejak awal berdirinya sesudah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya ialah, apakah mereka yang dibaptis dalam nama Yesus harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi, ataukah ada suatu cara lain yang tidak mewajibkan orang yang bukan Yahudi itu mengikuti adat istiadat Yahudi? Perkara itu diputuskan melalui konsili yang pertama di Yerusalem dengan berkumpulnya para pemuka umat. Mari kita memuji Allah, pahlawan yang gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari saudaraku terkasih, akan kita dengarkan dalam firman Tuhan yang dibacakan pagi ini, bagaimana gereja mengalami kesulitan yang besar sejak awal berdirinya sesudah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya ialah, apakah mereka yang dibaptis dalam nama Yesus harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi, ataukah ada suatu cara lain yang tidak mewajibkan orang yang bukan Yahudi itu mengikuti adat istiadat Yahudi? Perkara itu diputuskan melalui konsili yang pertama di Yerusalem dengan berkumpulnya para pemuka umat. Dan seperti akan kita dengarkan dalam Injil, salah satunya dan satu-satunya aturan yang harus dianut oleh semua pengikut Yesus ialah hidup dalam kasih Yesus sebagaimana Yesus hidup dalam kasih Bapa. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, perayaan syukur karena kebaikan Tuhan, dengan sekali lagi menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa karena kelalaian, karena pelanggaran dan ketidaksetiaan kita dalam kasih Tuhan. Dengan rendah hati kita mohon rahmat pertobatan dan rahmat kerahiman Tuhan, supaya kita dijadikan layak untuk merayakan Ekaristi pagi ini. Marilah kita berdoa. Kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa pembebas umat-Mu, kami telah Engkau bebaskan dari kejahatan dan Engkau selamatkan kami dari kebinasaan berkat iman kami akan Dikau. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya kami bertekun, tabah dan penuh semangat mengamalkan iman kami itu. Karena Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kadang-kadang kita mendengar ucapan, menjadi orang Katolik itu sulitnya minta ampun. Banyak tuntutannya, banyak aturannya. Ribet deh hidup kita. Harus ini, harus itu. Sembahyangnya harus seperti ini.
ketika gereja dibuka dan kita beribadah bersama, kapan duduk, kapan berdiri, kapan berlutut, dan seterusnya. Kalau kita mendengar kedua bacaan pada pagi hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, maka para pemuka umat pada waktu itu, Petrus dan teman-temannya, dan Paulus serta Barnabas yang bekerja di daerah jauh di luar Palestina, di antara orang-orang yang bukan Yahudi, kita menyadari bahwa peraturan dalam gereja itu sedemikian sederhana dan sedemikian simple, yaitu apa? Yaitu mengikuti jalan Yesus. Dan jalan Yesus itu adalah jalan kasih kepada Bapa, dan karena kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Maka Yesus merumuskan hukumnya begitu simple tadi katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ukuran kebaikan yang wajib kita lakukan sebagai satu-satunya hukum dan persyaratan untuk mengikuti Yesus ialah kita tinggal dalam kasih-Nya sebagaimana Yesus tinggal dalam kasih Allah. Dan tuntutannya ialah setia, tekun dan tabah sampai akhir. Memang kedengarannya mudah dan simpel, pelaksanaannya yang tidak mudah. Dan hanya Yesus yang dapat melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Maka sepanjang kita dikuasai, kata Yesus, tinggal dalam kasih Yesus, dalam kuasa Roh-Nya, kita manusia yang lemah, rapuh ini diberi kemampuan untuk hidup seperti Yesus, tinggal dalam kasih Bapa sampai akhir. Itu menuntut kesetiaan, ketabahan, dan seperti dikatakan Yesus di tempat lain, pengorbanan, memikul salib sampai akhir, meminum piala penderitaan sampai teguh yang terakhir. Dan kalau demikian, kita akan memiliki kebahagiaan yang sejati dan abadi, mulai dari sekarang ini, di rumah kita, di komunitas kita, di tempat kita bergiat setiap hari. Itulah Tuhan memberikan kita makanan setiap hari berupa sabdanya untuk kita dengarkan dan kita kunyah, kita hayati, dan tidak ada kemungkinan menerima roti Ekaristi sebagai makanan kita, tubuh dan darah Tuhan. Semoga demikian adanya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Kristus telah wafat untuk semua orang, agar mereka yang hidup bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup kami, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga dikuatkan oleh daya sakramen ini, kami mampu beralih dari cara hidup yang lama
ke cara hidup yang baru, tinggal dan diam dalam kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, setiap dan semua anggota keluarga di mana saja mereka ada saat ini, saudara-saudari yang kita doakan atau yang membutuhkan serta meminta doa-doa kita, mereka yang saudara jumpai dan saudara layani dalam tugas, pekerjaan, kegiatan dan profesi setiap hari, segala rencana dan pekerjaan kita ke depan, khususnya upaya keras pemerintah kita untuk mencegah penyebaran COVID-19, selalu dalam lindungan, bimbingan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam kasih Tuhan, saudara dan kita semua diutus. Amin. Amin.